bertobat dari rokok dan minuman ini saya asumsinya berarti minuman beralkohol ya. Alkohol, betul. Kemudian ada Pak Yono di Jakarta Utara. Dokter, kalau sudah benar-benar tobat dari rokok dan minuman, apakah organ dalam kita benar-benar bisa kembali sehat? Kalau iya, butuh waktu berapa lama? Terima kasih. Ini pertanyaan yang susah ini untuk Pak Yono. Terima kasih, selamat malam Pak Yono. Ini ngasih saya pertanyaan jackpot nih yang susah dijawab ini. Ya. Jadi kalau untuk bertobat dari rokok dan minuman ini saya asumsinya berarti minuman beralkohol ya. Betul. Itu sebetulnya kalau untuk rokok itu ada yang mengatakan hampir bisa pulih sepenuhnya, hampir ya. Walaupun kalau dibilang bersih banget dibutuhkan waktu yang lama banget dan benar-benar harus tobat gitu. Tapi kalau untuk alkohol itu ada beberapa kejadian yang ada beberapa jenis kelainan yang dia bisa kembali normal seperti awal, tapi ada juga kalau dia sudah terjadi jaringan parut dalam tanda kutip di dalam hatinya, itu biasanya sudah tidak bisa diapa-apakan. Tapi saya senang karena Pak Yono sudah bertobat, jadi segala sesuatu yang buruk apabila dihentikan itu nggak pernah ada kata terlambat gitu. Jadi selalu ada hasil positifnya. Jadi misalnya untuk rokok bisa lebih napas lebih panjang, lebih harum gitu ya. Terus organ-organ di dalam itu secara perlahan-lahan mulai memperbaiki diri gitu, termasuk ginjalnya. Jadi selamat untuk Pak Yono kalau sudah bertobat dari rokok dan alkohol. Hebat. Hebat Pak Yono ya. Iya, hebat. Selamat malam juga untuk Georgius Keith di Kelapa Gading. Dokter mau tanya, kalau kebiasaan minum kopi apakah berisiko terhadap gagal ginjal? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Selamat malam untuk Bapak Gregorius Keith. Untuk kopi, ini juga pertanyaan jackpot yang susah dijawab. Susah ya malam ini pertanyaannya ya? Iya nih yang nanya nggak apa-apa, dijawab kok. Jadi untuk kopi sebetulnya kopi sendiri kalau pada beberapa orang, karena orang peminum kopi itu ada digolongkan menjadi 3 golongan besar. Jadi golongan pertama golongan yang si kebal baal gitu, si kebal sakti gitu. Jadi minum kopi orang-orang pipis-pipis gitu dia biasa aja, orang-orang deg-degan dia biasa aja, orang-orang nggak bisa tidur dia biasa aja gitu. Untuk orang-orang seperti ini minum kopi tidak menjadi masalah sepanjang temennya kopi yang hati-hati. Karena kopi kan biasanya nih temennya kan gula. Atau creamer, atau gula merah gitu kan. Plus rokok. Terus kasih kembang deh. Kopi hitam, rokok, dan kembang. Malam Jumat. Ya, jadi temen-temennya ini yang harus hati-hati karena kalau kita makan gula banyak otomatis resiko untuk kena peningkatan berat badan tinggi, resiko untuk kena penyakit diabetes tinggi, resiko untuk kena hipertensi juga tinggi. Kemudian kalau kita makan creamer maka resiko untuk terkena plak di pembuluh darah itu juga meningkat, maka ujung-ujungnya bisa meningkatkan resiko terkena gagal ginjal. Tapi kalau seandainya minum kopi termasuk golongan yang nggak ada pengaruh apa-apa, nggak apa-apa sepanjang tidak berlebih-lebihan dengan batas maksimal. Kalau laki-laki boleh sampai 3-4 cangkir, bukan ember ya, bukan gayung, cangkir. Itu masih boleh. Kalau untuk perempuan 2-3 cangkir masih boleh, dan juga tergantung kadar kafeinnya. Maksimal kadar kafeinnya itu 400 mg per 24 jam. Dengan dengan bayangan mungkin kalau 1 gelas kopi itu berkisar antara 75 sampai 150 mg kafein, tergantung kekentalannya, tergantung jenis kopinya, tergantung berapa lama bagaimana cara menyeduhnya. Tapi kalau untuk shot biasanya lebih tinggi. Yeah. Kemudian kalau Pak Greg Keith ini termasuk orang yang
sensitif terhadap kopi atau punya toleransi terbatas terhadap kopi. Jadi kalau misalnya minum kopi, kencing-kencing dulu gitu. Ya mungkin ketika minum kopi, asupan cairannya harus dijaga supaya tidak terjadi dehidrasi. Karena dehidrasi dalam spektrum yang parah, yang dehidrasi berat, bisa memicu terjadinya gagal ginjal yang akut. Mungkin cukup menjawab. Ya, jadi kenali dulu dirinya seperti apa, efeknya terhadap kopi, kemudian sesuaikan dengan tadi tips dari Dr. Santi ya.